Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka Mushaf Al-Quran, masih berada pada juz 27. Kita mulai surat 53, surat An-Najm, mulai ayat pertama. Surat ke-20, surat ke-53, surat An-Najm. Mulai ayat pertama. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Fakana qaba qausyaini aw adna. Fa'auha ila abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afadumarunahu ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsa sidrata ma yaghsa. Ma zaghal basaru wa ma tagha.
laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Alakumuz dzakaru wa lahul unsa. Tilka idzan qismatun dhiza. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Am lil insani ma tamanna. Walillahil akhiratu wal ula. Ya, kita pahami surat ke-53 disebut surat An-Najm. Kata An-Najm terdapat pada awal ayat pertama. Di dalam sejarahnya surat An-Najm ini disampaikan oleh Rasulullah secara terbuka, secara terang-terangan, ya tidak ada lagi secara diam-diam, tidak ada lagi disampaikan secara terbatas, secara tertutup, tetapi disampaikan secara terang-terangan. Ini berisi dialog antara Allah, malaikat, dan Nabi, bagaimana proses wahyu diturunkan, kemudian untuk meyakinkan orang-orang yang diajak bicara, yaitu orang-orang kafir Quraisy, khususnya tokoh-tokohnya. Nah, kalau ada yang mau di antara mereka yang percaya, yang iman kepada kenabian, kerasulan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu yang dibawa, yang terkait dengan Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya, dan bagaimana kehidupan ini. Ya, ayat pertama, wa najmi idza hawa. Allah bersumpah demi bintang
ketika terbenam. Ini maksudnya gimana kok idza hawa? Nah, bintang itu sinarnya luar biasa tajamnya. Cuma jaraknya itu sangat jauh dari bumi. Nah, ketika matahari mulai terbit, sinar bintang itu kalah terang dengan sinar matahari. Tertutup karena kalah terangnya dengan sinar matahari. Maka karena sinarnya tertutup, itu dikatakan idza hawa, terbenam. Nah, tapi sebetulnya an-najm, bintang terus bersinar, cuma sinarnya kalah terang dengan matahari. Ma dhalla shahibukum wa ma ghawa. Ini muncul kata-kata shahibukum, tidaklah bingung, tidaklah sesat. Shahibukum, ya kawanmu, sahabatmu. Kan semuanya orang-orang Quraisy itu kenal Nabi Muhammad sejak kecil. Ibaratnya semenjak belum lahir, sejak dalam kandungan ibunya, mereka hidup bertetangga. Mereka tahu persis bagaimana tumbuh kembangnya Nabi Muhammad. Nah, sampai usia 40 tahun mereka paham semua, jadi karibnya, jadi sohibnya, jadi kerabatnya. Tapi kenapa ketika sudah usia 40 tahun nerima wahyu kok sama nggak percaya? Sudah sejak dulu, sejak usia masih 20-an, sebelum 25, mereka percaya semua. Malah menyebut Nabi dengan gelar Al-Amin. Ning dongo apa to iki? Bareng usia 40 tahun nerima wahyu kok dora percaya gitu loh. Iki jane kenapa gitu loh. Nah, maka ma dhalla shahibukum wa ma ghawa. No, karibmu, sohibmu, kuwi ora bingung, ora tersesat, lan ora keliru, kuwi sing bener gitu. Wa ma yantiku nganil hawa. Apa yang diucapkan, disampaikan, dikatakan oleh Rasulullah itu bukan menurut hawa nafsunya. Tapi yang disampaikan itu wahyu dari Allah, orang gawe dewi gitu. Ning kok bareng diutus jadi rasul, jadi nabi, kok malah dora percaya. Padahal ngerti wit leklo. Istilah apa leklo itu? Wit leklo, wit cilik mulo, wis cilik ngerti paham, mendinone iki ngerti bareng, iya kan? Nah, ning bareng umure 40 tahun diutus Nabi kok bodoh ora percaya. Padahal apa yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu, bukan menurut hawa nafsunya. Ning ngopo kok dora percaya, gitu loh. In huwa ila wahyu yuha. Jadi apa yang disabdakan Rasulullah tiada lain ila wahyu yuha, kecuali wahyu yang diterima oleh Allah melalui malaikat kemudian disampaikan. Jadi apa yang dikatakan Nabi adalah wahyu, apa yang disabdakan oleh Rasulullah adalah wahyu. Allamahu satidul quwa. Nah, itu yang diajarkan oleh yang sangat kuat, sadidul quwa. Nah, yang mengajarkan pada Nabi yang sadidul quwa itu siapa? Malaikat Jibril.
Jadi apa yang disampaikan Nabi itu semuanya wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Apa yang disabdakan Rasulullah semuanya wahyu, bukan menurut nafsunya Nabi. Nah itu yang disampaikan, yang diajarkan oleh yang sangat kuat, yaitu malaikat Jibril. Dzummirratin fastawa. Nah, malaikat Jibril tadi dzummirratin, yang memiliki kecerdasan, kekuatan yang luar biasa. Fastawa, yang berada di ruang langit yang tinggi, yang menunjukkan aslinya. Ya, fastawa menunjukkan wujud aslinya. Kadang-kadang yang lihat hanya Rasulullah sendiri. Kadang-kadang sahabat juga sekali-kali ikut melihat. Wa huwa bil ufuqil a'la. Nah, dia malaikat Jibril tadi itu bil ufuqil a'la, berada di ufuk yang sangat tinggi. Jadi tempatnya di ufuk sangat tinggi, tetapi jalannya, terbangnya sangat cepat. Nah, karena sumadana fatadalla, kemudian malaikat itu mendekat lalu bertambah dekat lagi, jadi turun. Nah, dari ufukil a'la, dari ufuk yang sangat tinggi, turun ke bumi ini. Maka tumadana fatadalla, kemudian mendekat apa? Mendekat pada Rasulullah. Bapak Ibu pernah memperhatikan ini, buah yang pange, cabangnya itu agak panjang. Itu biasanya waktu baru berbunga, baru kembang itu begini atau begini. Nanti kembangnya hilang, muncul pentil kecil-kecil itu kan? Ya enggak? Nanti makin besar, nanti batangnya itu lama-lama mentelung ke bawah. Mentelung ke bawah itu nanti semakin tua menguning, itu mentelung mendekati Bapak Ibu, suruh ngambil. Nah, itu namanya fatadalla. Buai mendekat, mentelung, cendek diri. Kadang-kadang malah batangnya nggak kuat, terus dicongkok pakai bambu. Iya kan? Nah, itu namanya fatadalla, mendekat. Tapi ini malaikat dari ufuk a'la, ufuk yang sangat tinggi, terus turun mendekat pada Nabi. Ini menjelaskan bagaimana proses teknik turunnya wahyu. Gendo ngerti, dikandani, dididik oleh Allah gitu loh. Ini ora gawean Nabi dewi. Ini semuanya dari Allah. Kemudian fakana qaba qausaini au adna. Nah, maka saking dekatnya malaikat mendekat sampai dekatnya dengan Nabi itu kira-kira itu sampai jaraknya qausaini, ya, 2 ujung busur panah, dekat sekali. Bahkan auatna, bahkan lebih dekat lagi. Busur panah berapa senti? Ada 60, 50 sampai 70. Nah, kira-kira dua kali itu bahkan lebih dekat lagi. Nah, mungkin kalau 60 cm kali 2 120 cm kan, tapi difirmankan, ya, difirmankan auatna, bahkan lebih dekat dari itu gitu. Kemudian setelah tadi malaikat turun dari arsy yang sangat tinggi, turun dekat, kira-kira jaraknya 2 busur panah atau lebih dekat lagi.
Terus apa? Fa'auha ila abdihi ma'auha. Kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada hambanya, kepada hamba Allah, kepada Nabi Muhammad, ma'auha, apa yang perlu diwahyukan. Ngerti kan sekarang caranya? Ini kalau nggak memahami Quran orang ngerti loh. Iya kan? Caranya seperti itu. Nah, jadi malaikat itu tinggalnya itu di ufukul a'la sangat tinggi, tapi turun dengan sangat cepat, dekat kepada Nabi, dekat, sampai jaraknya kira-kira 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Terus malaikat Jibril menyampaikan wahyu, apa yang wahyu perlu disampaikan pada Rasulullah itu. Saya ngamai dewi urip peran dhisik, ya urip dhisik so ngerti. Tapi ini dikisahkan juga pernah seperti itu gitu loh. Ya, ngamai dewi ketoknya terlambat lah urip ini. Tapi mendengar kisahnya itu luar biasa ini. Koyo-koyo kau pengen ngerti langsung gitu kan. Koyo ngopo aja nih gitu. Aneh wis ra iso iki. Tapi ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Dikasahkan oleh Allah gitu. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nah, hatinya tidak mendustakan apa yang telah maro'a dilihatnya. Ini Bapak Ibu, ini ada kata fuad, fuadu, fuad, fuad, ada fuad, ada kolbun, kolbun, fuad jamaknya afidah. Itu kan ada ayat yang menyebutkan walau akhrajakum min butuni ummatum la ta'lamu saya wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal fuad. Fuad itu jamak fuad itu mufrad jamaknya afidah. Nah, kalau fuad itu segala macam bentuk kecerdasan. Orang menyebut sebagai kecerdasan jamak. Itu afidah atau mufradnya fuad. Tapi kalau kolbun hati itu yang sering mengingatkan kalau kita mau berbuat atau tidak berbuat. Itu kolbun. Jadi pamane siang-siang jalan-jalan pas panas ini tuh yang ada buah yang matang lalu tapi bukan miliknya mau diambil, hatinya mengingatkan itu duwek mulu gitu. Nah itu kolbun itu yang ingatkan itu. Jadi mau berbuat atau tidak berbuat gak sesuai dengan Allah diingatkan oleh hati kecil. Maka ayatnya disebutkan yang buta itu bukan mata, tetapi yang buta adalah hati yang di dada. Kenapa? Itu fungsinya mengingatkan. Lo ngini iki ora ngaji kan ora ngerti to. Ning nggon bal-balen dolop nang omah wae ngerti kok ngendi gitu lho. Wes 70 tahun dolop ora kesel-kesel itu. Ya kan? Biar ngerti gini. Allah menjelaskan demikian detailnya, itu kan? Maaf kita pahami. Apa tumarunahu ala ma yaro? Apakah kamu hendak membantahnya ngalama yaro terhadap apa yang kau lihat? Hei, wong-wong Quraisy, wong-wong kafir, wong musyrik, apa dora percaya, padha ora ngandel sing kok iso bodho ndeleng kabeh, iso nonton kabeh. Apa dora percaya sing bodho ditonton kuwi yang sudah dilihat itu gitu kan. Waqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril pada waktu yang lain. Ya. Itu walakot banyak dan lakot ini lamnya lam takkid menguatkan masih pakai kot lagi, tapi belum terjadi.
Jadi ternyata Rasulullah itu pernah melihat wajah aslinya malaikat Jibril pada waktu yang lain. Mungkin dulu waktu Isra Mi'raj barangkali. Iya kan? Kan diderek oleh malaikat kan? Nah, ngindah sidrat ini ngindatul muntaha ya betul. Ya, di sidratul muntaha. Jadi Nabi pernah melihat wajah aslinya malaikat Jibril di sidratil muntaha. Ini pada waktu Isra Mi'raj mestinya. Ngindaha jannatul ma'wa. Nah, di dekatnya ada surga yang ma'wa, tempat tinggal. Ngindaha ya di dekatnya itu ada jannatul ma'wa. Ada surga yang menjadi tempat tinggal ma'wa. Untuk tempat tinggal itu. Nah, kemudian idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Nah, ketika di Sidratul Muntaha itu diliputi sesuatu yang meliputinya. Nah, jadi ketemu di sana, ya melihat ketemu, tetapi ada juga itu diliputi, dilindungi oleh sesuatu. Kemudian mazagol basaru wa ma togo. Penglihatan Nabi Muhammad itu tidaklah zago. Ya, kuwi ora berpaling, ora keliru, wa ma togo, dan ora berlebihan. Pancen yang nyoto ya bener. Itu yang pernah dilihat oleh Rasulullah. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubro. Laqad dan sungguh ra'a dia melihat min ayati rabbihil kubro, sebagian dari tanda-tanda ayat-ayat Allah kubro yang paling besar. Afaraitumul lata, enggak ini. Terus ini. Lah nek wis kaya ngono, wis do ngerti kabeh bagaimana prosesnya wahyu diturunke gitu loh. Nah, tadi kan malaikat berada di Ars A'la, terus turun dekat-dekat pada Rasulullah nganti jarake sepanjang 2 busur panah, lebih dekat lagi, terus menyampaikan wahyu. Lah wis do ngerti kan do lihat, ning ngopo kok malah afaraitumul allata wal uzza, ning apa ya patut, apa ya bener lho kok malah bodoh mempertuhankan Lata lan Uzza. Nah coba kuwi wis do ngerti kabeh bagian pas turunnya wahyu kok malah nyembah Lata dan Uzza gitu loh. Terus wa mana tafalilatul ukhra, dan ada juga yang ketiga yang lain namanya manat. Ya, manat. Yang kemudian manat itu dianggap sebagai anak perempuan. Jadi yang Lata Uzza itu dianggap laki-laki, ya kemudian yang manat itu perempuan. Lu kok malah mempertuhankan Lata, Uzza, lan manat, apa ya patut gitu loh. Nek cara gini apa ya memper gitu. Iya kan? Alakumut dzakaru walahul unta. Loh apa ya patut nek Lata Uzza kuwi dianggap anak laki-laki, kuwi kanggo kowe. Ning nek manat anak perempuan, katanya lahul untuk Allah, untuk Tuhan. Kan ngece banget aku ini. Kok malah jadi Lata Uzza anak laki-laki wi kanggo mereka. Ning nek manat anak perempuan malah kanggo Allah. Lu ngopo kok do percaya ngono? Itu loh. Ya, tilka idza kismatu dziza. Ya, sing ngono kuwi tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Nek cara ngene, aku ngawur tenan kok kuwi.
ngawure banget ngono lho. Wis genah bagaimana proses turunnya wahyu seperti itu, kok malah isi nyembah Lata Uzza kalau Manat, malah ngandake Lata Uzza ki laki-laki anake mereka. Ning nek Manat anak wedok jadi anake Allah. Lha ngono kuwi apa ya patut ngono kuwi. Aku kan jelas ora adil kuwi. Kan gawe-gawe dhewe gitu kan. Ya ternyata buat-buat sendiri itu bukan hanya terjadi pada masa Nabi. Sepanjang masa sampai sekarang ya oke sing gawe-gawe dhewe gitu. Padahal ngerti enek sing bener ana Quran ning ora gelem melu Quran gitu. Nah, dikatakan ya tilka idzan kismatu dziza. Nah ngono kuwi kaya patut mosok mbagine kaya ngono kuwi jenenge kan ora adil. Ngur karepe dhewe gini. In ya ila asma'u sammaitumuha wa antum wa aba'ukum. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakan. Kuwi nggur reko-rekone nggur penganggepmu lan bapak-bapakmu dhisik. Ora ana dasare nggur ngira-ira dhewe gitu loh. Ma anzalallahu biha min sultan. Nah, Allah tidak menurunkan suatu keterangan untuk itu. Nah, ma nazalallahu biha min sultan. Ma tidak, Allah tidak menurunkan penjelasan yang nyata tentang itu. Enggak ada itu dari Allah seperti itu. Mau dicari Quran semuanya enggak ada. Mau gawe-gawe ini dewi. Iya tabiuna illa dhon. Nah, mereka itu tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, cuma dhon saja, mungiro-iro, patute ngene, ning kok nganti turun temurun, wa matah wal anfus. Nah, dan apa yang diinginkan oleh nafsu mereka, winggur persangkaan mereka, gawe-gawe dewi, orang nek tuntunan saka Gusti Allah. Nah, terus menurut wa matah wal anfus, menurut nafsu kono itu loh. Walaqad ja'akum min rabbihimul huda. Nah, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Wis jelas ana petunjuk, ana Quran, ana wahyu, ning kok ya tetep ra percaya. Malah mensekutukan Allah. Amlil insani ma tamanna, atau wakah manusia kamu cuma mendapat segala yang diinginkan, tamana yang diangan-angankan. Aku nggur karpe dewi itu kuwi, nggur ngira-ngira dewi itu kuwi. Menurut itu taman itu angan-angan mereka sendiri. Terus falillahil akhiratu wal ula. Maka hanya kepada Allah lah ya kehidupan yang ada di akhirat dan di dunia. Falillahi, maka hanya li bagi untuk Allah al akhiratu wal ula. Artinya apa? Sing bener urip nang dunya akhirat kuwabe nggo sangka ngersani Gusti Allah. Sing liyane iku nggur ngira-ngira, nggur angan-angan, nggur tamani, nggur nurut nafsune dhewe-dhewe gitu. Kuwi ora ana benere gitu. Oke, kita baca 5 ayat lagi ya. Bapak Ibu nirukan. Wa kam mim malakin fis samawat. Wa kam mim la tuhni syafa'atuhum syai'a, la tuhni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di aya'danallahu liman yasa'u wa yarda. Illa min ba'di aya'danallahu
Innal ladzina la yu'minun la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Ini bareng nasi kuningnya metu kok bacanya kurang semangat ya. Agak semangat sedikit ya. Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhon wa inna dhonna la yuhni minal haqqi syai'a fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Ya ini ayat ini 26 sampai 30 itu menegaskan ya maka mimalakin samawat dan berapa banyak malaikat di langit ya batuni safa'atuhum syai'a syafaat mereka sedikit pun tidak berguna ila mim ba'di aya'dzanallah kecuali sesudah Allah mengizinkannya. Siapa? Lima yasha'u wa yardo. Bagi orang yang dikendaki dan yang diridhoi. Nah, apa itu? Syafaat yang dikendaki oleh Allah, yaitu orang-orang yang mau membaca, memahami, mentadaburi Quran, mengamalkan dalam hidupnya. Itu yang mendapat syafaat ya yang diridhoi oleh Allah gitu loh. Jadi prosesnya seperti itu. Innalladzina yu'minuna bil akhirati. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Bagaimana? La yusammunal malaikatu tasmiyatal unsa. Mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama-nama unsa, dengan nama-nama perempuan. Maksudnya apa? Ngejek, ora percaya. Ya pancen kelakuane wong-wong ora beriman wis ngono kuwi. Dikandani sing bener malah ora percaya. Malah nggawe sebutan-sebutan liya. Ngarani malaikat itu katanya unsa, perempuan itu loh. Wa malahum bi min ilm.
mereka iki sama sekali blas wis ra ngerti ilmune, ngawur banget itu. Wis ngertine kok ngendi coba gitu. Kok ngandake oh malaikate wedok. Ngawur banget itu kan. Nah, maka wa malahum bihi min, mereka itu sama sekali orang ngerti, ngawur tenan itu kan. Iya tabiuna iladon, mereka itu hanya ngikuti prasangka don. Nah, wa inna donna la yuhni minal haqi syai'a. Nah, sesungguhnya persangkaan don itu mau tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Artinya apa? Wis ra nek benere blas itu. Ngawur, mula jonge mulu-mulu sing ngawur. Celaka besok ning akhirate. Apa ning akhirate ning donya wis dadi bangkrut gara-gara ngikuti don. Apa meneh menjalan sakaratul maut wis ra ning berese. Maka dikatakan ini wa inna don la yuhni minal haqi syai'a. Sing jenenge don kuwi wis ra nek benere blas, sithik wis ra ono gitu lho. Ning iki nek percaya menggandani Gusti Allah lho. Blas ora ning benere kuwi. Mula aja dieloni gitu kan. Wa adid amman tawalla an dzikrina, maka berpalinglah dari orang-orang yang memang berpaling dari peringatan itu gitu loh. Terus walam yurid illal hayatad dunya, dan dari peringatan tadi, dan tidaklah mengimani kecuali orang-orang yang hanya percaya pada hidup dunia ini toh. Itu wong-wong sing gawe don macam iki jane pancen ora percaya akhirat, sing dipercaya nggone ning donya iki tok. Arep apa? Rumangsa urip ing nggone alam donya iki tok. Mula kabeh digunakake ning donya. Ora gelem nyiapi besok ning akhirat apa? Ora yakin, ora percaya engko kalau ada kehidupan setelah mati. Maka walam yurid illal hayatud dunya. Mereka ke pancen ora ngerti, ora percaya nek besok neng urip nang kajaba ning donya tok itu loh. Jadi ngertine percaya nggur urip ning alam donya. Dzalika mablahu minal ilm. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Ya nggur ngono kuwi ngertine. Ya nggur senang-senang bermain-main donya tok. Wis ora mikir nang akhirate. Mula aja padha kepencut, aja padha melu. Walaupun kelihatan menggiurkan itu. Kenapa? Mereka pengetahuan sesidik banget, ya hanya seperti itu. Nah dikatakan dzalika mablahumu minal ilm. Yang guru ngono kuwi jane pengetahuannya mereka. Inna rabbaka wa alamu bil dhalla ngan sabili. Nah, Allah lah sesungguhnya yang mengetahui siapa yang tersesat dari jalan Allah. Allah Maha mengetahui. Ngono kuwi kabeh jane sesat gitu loh. Wa alamu bimanih tada, dan Allah pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, sudah selesai sampai ayat 30. Insya Allah besok pagi selesai surat An-Najm. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ini Pak Ketua dimohon untuk mendoakan. Ini yang kajian kita akhiri dulu. Mohon maaf kalau kurang kesalahannya. Kita akhir bersama dengan baca hamdalah doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya beritahukan nanti yang mau ikut kajian setelah sholat maghrib tempatnya di Masjid Al-Ikhlas Somodaran. Somodaran. Baru akan ketiga nanti maghrib. Somodaran ngerti kan? Nah, malah aku sendirian golek-goleki Bapak Ibu lebih paham dari saya kan. Dan bagi siapa yang mau menyiapkan waktunya silahkan. Maghrib di sana terus nanti kita memahami Quran. Terima kasih. Monggo Pak Ketua.